Mari. Kalau menurut pengalaman saya ya mungkin kalau capek tuh pasti dampak capean, terus dan capek itu mungkin ada ya mungkin sedikit mengenakan vitamin atau apa itu karena kadang kan kayak mobilisasi itu membutuhkan energi kita ya setelah otomatis energi kita terkuras, ada benturan energi dari yang kasar itu otomatis pulang pasti kita capek dari segi fisik kecapean dan tergantung fisik kita kuat apa enggak bisa sakit. Kadang penjelajahan itu juga bisa menyebabkan gangguan dari narkoba kita diberi atau tapi di Panji ini kita diajarkan untuk kita selalu mengingat adab dan etika bahwa jangan sampai kita mengganggu mereka. Makanya risiko di pembelajaran Panji ini atau mesir, jadi kita pulang ya paling kita capek aja, beda sama ini pembelajaran kita. Tapi nggak pernah. Kalau diikuti alhamdulillah sampai sekarang itu. Kalau di Panji Halo sedulur Panji semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oh ya, aktifkan juga tombol notifikasi dengan mengklik tombol berikut ini. Terima kasih dan salam Rames. Terus lanjut. Ya memang secara umum kalau efek dari penerusan itu ya walaupun tidak diinginkan ya, ya selain dari kecapean tuh selain diikuti juga bisa terjadi kecelakaan atau enggak bisa jadi mimpi buruk waktu ketika dia sudah sampai di rumah lalu tidur istirahat malam dan mimpi buruk. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Mas Ari, di Panji ini kita bisa diminimalisir karena ada metodenya, bagaimana kita diajarkan untuk beradab di tempat lokasi tersebut, bagaimana waktu kita sebelum meninggalkan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan untuk mereka, dan kita meninggalkan dengan beradab pula, sehingga ketika kita sampai di rumah masing-masing kita alhamdulillah dalam keadaan sehat dan aman seperti itu. Lanjut Mas. Sedikit tambahan ya mengenai kan kita setelah dirajah kita harus salam terlebih dahulu juga untuk ucapan selamat tinggal. Itu kita juga memberikan energi positif ke daerah tersebut. Tentu saja kita tarik nafas dengan perlahan, dengan lembut, dan mengeluarkannya perlahan. Itu juga mengeluarkan energi positif, dan juga kita kirim doa yang ada di situ. Dan sewaktu itu sedikit cerita tentang penjelajahan di Tinjomoyo. Itu kan tempat apa ya, persinggahan Sunan Kalis waktu pengambilan kayu jati ya untuk tiang masjid di Demak. Waktu jelajah di sana kan waktunya besar-besar nih, agak ekstrim juga sih sebenarnya. Nah itu di sana banyak orang berjumpa juga. Setelah dari sana perjalanan pulang dan dari Gang Soleh pun juga tuh ada yang ngikutin. Terus saya tanya, apa kan? Macamnya kayak ikut ikutan. Kalau besok masih ada suara auman macan, nah itu berarti ikut. Nah, pakai ekstrimnya itu, nah wah ini macannya mau ngacak-ngacak apa gimana? Kan mikir gitu juga. Tapi alhamdulillah sih aman. Tapi setelah itu kan aman nih. Udah lanjut. Kita tenang, udah stabil semua normal. Oke. Semuanya sudah memaparkan ya sedulur Panji semuanya. Jadi untuk jelajah misteri di Panji itu memang ada metode khusus untuk menghadapi atau interaksi dengan makhluk astral. Nah, jadi untuk resiko atau dampak yang paling ekstrim itu bisa diminimalisir. Jadi pokoknya aman. Kalau teman-teman Panji
kan kita di komunitas Panji juga sering mengadakan event jelajah misteri yang dibuka untuk umum. Jadi ya seperti teman-teman yang dipaparkan tadi kan, aman, ada metodenya, ada adabnya. Jadi ini ya nggak menutup kemungkinan kalau sedulur Panji dimanapun berada bisa ikut ya. Boleh lah ikut gabung. Jadi kalau mau belajar juga insya Allah aman nih Mas. Aman. Baik, untuk selanjutnya saya akan bertanya lagi sama mereka nih. Pasti dari teman-teman semuanya kan mengalami banyak pengalaman di jelajah misteri. Nah, dari banyak lokasi atau peristiwa momen-momen tertentu pasti ada yang paling berkesan. Mungkin waktu kamu jadi ini ya, Iya. mediatornya. Mediatornya loncat-loncat sampai katakanlah loncat ke bawah jembatan. Sampai bawah jembatan. Tapi alhamdulillah Itu nggak lucu Mas, tapi sangat ekstrim Mas. bro. Ini itu paling berkesan. Karena paling Ya lucu ya, ekstrim ya. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada yang nolongin atau safety khusus. waktu mau ditolongin itu loncat langsung keluar sambil ngeret temen, untung temennya nggak apa-apa. Terus ini yang lain atau mau ini udah ya? Oke. Tak sambung dulu ya untuk Mas tadi. Waktu penjelajahan paling berkesan itu waktu pertama first event di Candi Tugu. Aku baru gabung di komunitas Panji. Ya. Awal berjalan dengan normal kan. Itu acara rukyah awal. Lanjut ke next. Cara selanjutnya kita jelajah. Jelajah di Candi Tugu. Awal kita lancar kan, kita panitia berapa orang ya? Sekitar 10 atau 11, sekitar itulah kalau nggak salah itu. Lanjut karena kita kewalahan masa juga dari penduduk sekitar membludak kan, ya sesuai ekspektasi lah. Itu masa banyak yang masuk nih, Ya. mulailah dari segi apa, dari segi panitia agak kewalahan. Nah, asal terobos masuk semua kebanyakan nih di area Candi Tugu. Dari Candi Tugu itu kita mulai mediumisasi, penarikan ekstra. Awal kita normal, untuk medium kan kita pakai 3 kalau nggak salah, 3 mediator. Salah satunya cewek juga. Awal jalan lancar, satu masuk komunikasi agak lancar. Terus ini nih, kedua juga lancar, yang hampir ketiga. Lancar terus Mas. Nah, yang ketiga ini Iya. ada kan biasa kita kalau jelajah pasti ada yang uji coba, itu udah biasa. Iya. Seperti entah itu dari paranormal lain atau buku lain, itu uji coba masalah gimana udah biasa. Itu pun nggak di sini juga, di lain tempat juga, maksudnya di lain komunitas juga sering kayak gitu. Nah itu ada nih yang tes kita, ada salah satu warga kerasukan kan, cewek. Iya. Katanya itu ya kita suruh pulang, dia nggak usah ngasih kayak gitu. Saya ngasih itu Mas. buat berantakan. Ya, Ngamuk. dia berantakan lah, ngamuk, Gitu. marah kayak gitu. Marah. Katanya penunggu situ sih, katanya. Tapi kenyataannya, ya gimana ya? Acting gitu. Ya kayak acting sih sebenarnya. Sebenarnya kan kita nih dari panitia sudah apa koordinasi. Nih, kok masak di apa dikeluarin nggak bisa. Terus gantian kan, yang pegang apa? Yang pegang itu dari salah satu keluarganya. Itu tangannya dipegang itu gak nyakar, tapi sewaktu dari panitia yang megang itu pasti dicakar, pasti gitu. Nah itu yang bikin kegajalan dari salah satu panitia ke belakang sebentar, nih masa kayak gini, apa biasanya juga gak kayak gini nih, ini makhluk apa nih, apa jangan dia pura-pura. Terus dari segi itu
Terus karena kan kita juga menjaga keamanan juga ya di situ, karena sedikit ramai aja sampai kepala desanya juga keluar dari situ, dari segi pengamanan juga. Terus salah satu panitia berdiskusi di sana, ngobrol tudingan bareng, ini gimana enaknya, mau tetap lanjut atau gimana. Sebenarnya kita tetap mau lanjut, tapi dengan demi keamanan kita ya udahlah sudahi dulu saat itu, sampai apa dari acara tersebut lah kita bubarin. Terus ya itu, terus setelah itu kita datang salah satu perwakilan tim lah datang ke rumah orang tersebut. Nah ternyata sebelumnya sudah dipersiapin nih, sudah dan direncanakan dari sananya, dari orang tersebut dia bakar ya, iya bakar minuman, bangunnya atau apa itu sudah dipersiapin dari sana Pak. Ya Pak Komet ikut juga kan? Kalau saya nggak ikut. Maksudnya? Dia ikut ketemu tapi nggak ke rumah orang itu. Saya nanti belakang sama Ya, teman-teman. itu usut punya usut, ternyata ya itu hanya pura-pura aja. Itu sih yang paling berkesan. Waktu kan itu acara rame nih, banyak warga yang datang berkerumun. Kita belum ke puncak acara karena kita kan dari segi spiritual kita sudah izin sama yang di daerah tersebut, dari kan penunggunya itu Mbah Barong ya, kita sudah izin sama beliau, udah diizinin monggo aja. Terus kita mau makan, kenapa sih tempat itu Pak dijadikan pesugihan, terus dimintain nomor, kita mau apa ya, mengorek informasi tentang itu sih, kenapa kalau jadi itu. Sebenarnya kan itu situs sejarah juga. Nah ternyata ada itu yang paling berkesan. Jadi karena pura-pura kesurupan itu ya. Iya. Tapi kenapa nggak langsung diutarakan di banyak orang? Nah itu kita kan juga menjaga perasaan orang tersebut, kita nggak mau mempermalukan seseorang. Tentu saja kita bisa langsung nih, kita langsung ngobrol, kamu pura-pura bangun itu bisa, kita guyur langsung air, pakai air pun bisa sebenarnya. Tapi kan dia ada efeknya langsung, dia jadi malu, terus jadi bahan omongan orang juga. Kita nggak mau seperti itu, kita tetap menjaga perasaan orang tersebut. Setelah itu kita pikirin terus dia dibawa pulang, terus kita ngobrol. Tapi misalkan terjadi seperti itu lagi gimana? Ya kalau sampai kebangetan ya terpaksa kita nggak mau keulang kejadian yang dulu, karena kan kita sudah punya pengalaman nih saat itu seperti itu. Mending sadarin aja daripada merusak acara kan. Contoh saja seperti itu, dari pengalaman itu aku bisa menyimpulkan jadi seperti orang kayak berpura-pura ini mending suruh minggir dulu aja lah daripada merusak acara gitu. Itu sih ya, sebenarnya lucu juga. Bijak juga ya. Terus lanjut ini ya, yang belum tadi Mas Hendri ya. Ya, kalau dari saya di tempat Wonderia. Wonderia. Nah di situ saya juga waktu masih ya belum lama bergabung di tempat di komunitas Panji, lalu penelusuran ke tempat sana, saya merasakan tuh daerahnya itu benar-benar pengap ya, menurut saya. Saya merasakan tuh apa berkuduk merinding, terus apa namanya pengap, udaranya tuh kayak seperti kayak nggak ada oksigen gitu, ya, benar-benar pengap gitu, kayak berat juga. Lalu ketika diajak masuk lebih dalam lagi, ada daerah apa gua ya, gua itu juga wah tambah berat gitu, sebenarnya tambah berat. Tapi anehnya kok kayak aku secara sendiri merasakan, menurut saya tuh cuma lalu lalang aja gitu, lalu lalang. Ya kayak ada sosok makhluk astral yang cuma lalu lalang, nggak berniat jahat gitu. Ya mungkin ada niat jahat atau bagaimana, tapi hanya lulu lalang aja.
kayak ngerasa kok banyak yang lewat tapi nggak lihat gitu. Nah, jadi kadang ya ada yang nampak di jauh tapi terus hilang seperti itu. Tapi yang benar yang paling berkesan sama saya itu udaranya itu, yang pengapnya itu wah benar-benar Itu taman bermain ya kan. Oke, dari Mas Dendri sangat menarik ya kesan-kesannya. Terus lanjut kita ke Pak Umat. Ini yang paling berkesan apa? Ya, untuk kesan saya yang sangat mendalam itu waktu saya ke Jogja ya, Jogja, di gua apa itu namanya, Payu. iya, gua Rancak. Rancang apa rancang? Gua Rancang, iya, gua Rancang, betul. Rancang mana? Iya. Pertama kali saya masuk di sana itu saya juga sangat kagum. Ternyata ada gua yang sebesar ini. Ternyata waktu itu ceritanya itu dari masyarakat di situ tuh, di situ itu tempat persembunyian apa? Iya. Pangeran Diponegoro Oh, oke. waktu itu. Nah, jadah situ sudah. Saya sangat juga punya kesan, juga punya pesan di situ. Kesannya sini, di situ ternyata makhluk di sana itu juga sangat setia sekali menjaga wilayah itu. Setia romantis dong Pak. Ya benar. Setia menunggu gitu. Setia menjaga, maksudnya bukan menunggu, menjaga petilasan itu, dari dari pesan-pesan dari yang terdahulu ya. Iya. Dia sangat memegang teguh untuk menjaga di situ.